طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama menghilangkan atau mengangkat kebodohan dari diri kita, ya. Dan nikmat kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, ya, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Dauda wa Sulaimana ilma." Dan sungguh telah kami berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu ilmu. Lantas kemudian apa yang mereka ucapkan? Wa qala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Atau alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami di antara hamba-hambanya yang beriman yang lainnya. Ya, kapan beliau mengucapkan hal tersebut? Ketika Allah berikan karunia berupa ilmu. Ya. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dengan kita memaksimalkan ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan, dan kemudian kita terus semangat berada di majelis ilmu, ya. Begitu juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan taharah. Ya, kita juga sudah menjelaskan kenapa para ulama memulai kitab-kitab fikih mereka itu dengan kitab taharah atau pembahasan tentang bersuci. Ya, kita sudah jelaskan alasannya karena salah satunya taharah itu kaitannya dengan salah satu rukun yang paling penting di dalam agama Islam, yaitu berkaitan dengan sholat. Ya, ini salah satu alasannya. Ditambah lagi banyak ulama yang juga menjelaskan bahwasanya kalau kita perhatikan syariat itu sangat perhatian masalah kebersihan. Ya. Baik itu secara nas di dalam Al-Quran ataupun apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh perhatian Islam, ya, dari ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW, sifat-sifat beliau, kita akan dapati bahwa Rasulullah termasuk orang yang sangat perhatian dalam masalah kebersihan. Ya. Makanya Rasulullah ketika pertama kali masuk rumah, kalau beliau masuk rumah, pertama kali yang beliau lakukan apa? Bersiwak. Ya. Beliau bersiwak dulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW termasuk orang yang perhatian masalah kebersihan. Ya. Ya, makanya beliau juga sangat suka terhadap, ya, minyak wangi. Hal-hal yang sifatnya bersih dan suci itu bagian dari hal yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dan ini fitrah manusia. Ya, ini fitrah manusia. Makanya Islam itu datang sejalan dengan fitrah. Ya, Islam itu datang sejalan dengan fitrah. Makanya kalau agama yang kita
agama Islam ini kita jalankan dengan benar, maka kita tidak akan mendapati sesuatu yang menyelisihi fitrah. Ya. Makanya sebagian ulama menyebut agama Islam ini agama fitrah. Kenapa disebut agama fitrah? Karena dia sejalan dengan fitrah manusia. Ya, sejalan dengan fitrah manusia. Ya. Jadi ya, inilah yang kemudian alasan kenapa disebut Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Ya, salah satunya karena dia sejalan dengan fitrah dan kecondongan manusia. Ya. Baik, kemudian kita juga sudah membahas tentang definisi taharah. Ya, kita bahas definisi taharah kemarin itu. Ya, saya kasih definisi yang paling mudah. Ya, karena ada beberapa versi definisi yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kemarin yang kita bahas bahwasanya taharah itu adalah raf'ul hadath wa izalatu al-khabath. Ya, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ya. Ini taharah secara bahasa paling sederhananya. Karena kalau kita lihat definisi-definisi lain, ya banyak definisi dari para ulama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sendiri sering disebut taharah itu dengan fi'lu ma tustabahu bihi shalah. Ya, melakukan sesuatu yang dengannya kita bisa melakukan ibadah salat. Ya, tentu dengan beberapa versi, ada yang cukup panjang, ada yang disingkat ya. Tetapi apa yang kita sebutkan kemarin ya tadi ya tentang ya bahwasanya taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ini sudah mewakili definisi yang ada ya. Meskipun kalau kita mau yang lebih sempurna lagi, kita bisa tambahkan au ma fi hukmihima, atau yang ya berjalan sesuai dengan hukum mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Karena nanti ada bersuci tapi dia nggak ngangkat hadas ya. Contohnya apa Pak? Bersuci tapi nggak ngangkat hadas. Ada yang tahu nggak? Bersuci, ini kita bersuci ya, wudu tapi nggak ngangkat hadas. Contohnya kata para ulama seperti tajdid al-wudu, memperbarui wudu. Ya, kita misalnya maghrib tadi udah wudu, sholat maghrib. Ternyata sholat isya nggak batal ya, dari antara maghrib sama isya nggak batal. Ketika kita berwudu, kita bukan sedang angkat hadas karena nggak ada hadasnya, belum batal. Tapi kita berwudu, ini istilah para ulama tajdid, memperbarui wudu, dan ini hukumnya sunnah. Ya, menurut pendapat yang kuat hukumnya sunnah. Nah, inilah yang kemudian disebut oleh para ulama au ma fi hukmihima, atau yang hukumnya ya berkaitan dengan mengangkat hadas tapi dia bukan angkat hadas itu. Ya, ini yang disebut dengan contoh. Cuman kemarin kita tidak sebutkan karena berusaha untuk membuat lebih simpel definisinya agar mudah untuk dipahami ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang dua jenis toharah, ya, toharah secara maknawi dan juga indrawi. Ini sudah kita bahas. Maknawi berkaitan dengan kesucian hati, ya, dan bagaimana kita mensucikan hati dan jiwa kita itu dari kesyirikan dan penyakit-penyakit hati. Sedangkan toharah hissiyah itu indrawi adalah bersuci dari hal-hal yang sifatnya bisa diterka oleh indera manusia. Gitu. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kemudian kita selanjutnya membahas ya juga di pertemuan sebelumnya tentang air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, kita sebutkan beberapa jenis air di situ. Yang kesimpulannya air yang suci itu adalah air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Ya, kalau yang turun dari langit seperti air hujan, kemudian air embun, ya, air es, ya, itu yang turun dari langit, ya. Kemudian yang keluar dari bumi seperti air laut, ya. Kemudian juga air sungai, air mata air, ya. Air sumur, ya. Nah, ini air yang keluar dari bumi. Jadi, dan hukum asal dari air itu adalah suci. Ini hukum asal air. Dan memahami hukum dasar dari suatu itu akan membantu kita dalam banyak hal. Ya. Contoh misalnya kalau dikatakan hukum dasar air itu suci, maka air itu status dasarnya suci sampai ada sesuatu yang membuat dia tidak suci. Jadi kalau ada yang mengatakan coba buktikan kenapa air ini suci, salah. Harusnya buktikan air ini tidak suci. Kenapa? Karena dasarnya air itu suci sampai ada yang membuat dia menjadi tidak suci. Ya, makanya kata para ulama memahami hukum dasar ini yang terkadang disebut juga dengan istilah mereka istishab. Apa itu istishab tadi? Memahami hukum asal. Ya, memahami hukum asal sesuatu akan membantu kita dalam banyak hal. Contoh yang kedua, saya kasih contoh. Misalnya hukum dasar apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini halal.
Ya, karena Allah memuliakan manusia dan menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk manusia misalnya. Maka kalau kita ingin mengatakan sesuatu itu hukumnya haram, ya kita butuh mendatangkan dalilnya. Kenapa? Karena kita keluar dari hukum asalnya. Ya, ini pentingnya nih. Ya, jadi jangan salah. Kenapa ini boleh? Salah. Ya, harusnya kenapa ini tidak boleh gitu. Ya, kalau ada orang bikin makanan baru misalnya, ya, jangan berkata ini kenapa dia halal. Salah. Kenapa ini nggak boleh? Karena hukum dasar dari makanan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini halal. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia haram. Ya, ini maksudnya pemahaman dasar tentang pentingnya kita memahami hukum asal air. Ya, bahwasanya hukum asal air itu adalah suci. Ya, dan kita sudah sebutkan di pertemuan lalu. Baik, sekarang kita akan bahas setelah kita membahas tentang apa namanya jenis-jenis air, kemudian jika air-air ini tidak ada, kemudian pindah menuju tayammum. Ini juga sudah kita jelaskan ya secara ringkas. Nanti ada pembahasan khusus di pembahasan tayammum. Sekarang kita masuk ke pembahasan beliau di sini tentang al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, al-ma'u idza khalaqathu najasah. Ya. Sekarang kita akan mulai membahas tentang ini kan air suci, kita sudah bahas air suci. Nah, bagaimana air itu ketika dia mulai tercampur? Ya, apa yang membuat air itu tidak suci? Biasanya tercampur dengan sesuatu, ya, atau sesuatu mengenainya. Nah, air itu ketika dia sudah dasarnya suci, maka ada kemungkinan dia tercampur dengan najis dan ada kemungkinan dia tercampur dengan sesuatu yang bukan najis tetapi tidak suci juga. Inilah yang disebut dengan istilah tohir. Ya, tohir itu artinya dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi bahasa mudahnya air itu ya secara umum sering dibagi oleh para ulama menjadi tiga. Ya, meskipun kalau kita belajar detail nanti kita akan ketemu dengan perbedaan di dalam pembagian. Tetapi secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama tohur, yang tadi suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Ini yang sudah kita bahas. Ya. Kemudian air yang kedua, air yang tohir, yang dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kita sudah singgung juga beberapa di antaranya, ya, seperti air yang sudah berubah, ya, namanya seperti air susu, air teh dan seterusnya, ya. Ini dia cuma sebatas suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air najis, ya, air yang bukan cuman ya air yang tidak suci pada zatnya dan tidak juga bisa digunakan untuk bersuci, malah tidak boleh digunakan sama sekali, ya. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini beliau memulai membahasnya dengan air yang suci dasarnya kemudian bercampur dengan sesuatu yang najis. Nah, para ulama, ya ulama fikih membagi kondisi ini menjadi dua kondisi, ya. Yang pertama, kondisi pertama, ya, air suci ini banyak. Ya, air suci ini banyak kemudian tercampur dengan najis. Kondisi yang kedua, air suci ini sedikit kemudian tercampur dengan najis. Jadi ada dua kondisinya. Jadi dia dilihat dari sisi jumlah atau volume airnya. Ada volume air yang sedikit, ada volume air yang banyak. Dari mana batasan sedikit dan banyak? Ya, para ulama ya melihat dari sisi hadis, ya salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar kalau nggak salah, beliau mengatakan meriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath." Ya, kalau air itu volumenya 2 kullah, maka dia tidak membawa najis. Dia tidak najis. Nah, dari hadis inilah kemudian para ulama menjadikan batas kapan air itu dikatakan sedikit volumenya dan kapan dikatakan banyak. Yang sedikit apa? Yang sedikit itu yang di bawah 2 kullah. Sedangkan yang banyak itu 2 kullah atau lebih. Ya. Berapa itu 2 kullah? 2 kullah itu kalau kita lihat dari zaman sekarang agak sulit kalau menakar dia dengan takaran yang pasti. Karena kalau di zamannya Nabi itu tidak ada takaran yang pasti, ya. Kullah itu sendiri sebenarnya sebuah bejana besar yang biasanya diangkat oleh laki-laki yang besar. Ya. Ini disebut dengan kullah, ya. Makanya 2 kullah itu ya kalau kita lihat penjelasan para ulama kisaran angkanya ya kalau di sini disebutkan 160 liter. 160
60 liter. Tetapi kalau kita mau aman, ya, 2 kula itu kisaran 200 sampai 216. Maka ini sudah aman, ya. Kenapa? Karena banyak ulama yang menyebutkan bahwasanya setelah diukur 2 kula ini, ya, volume yang paling dekat dengan 2 kula adalah 200 liter kalau lebih. Ya. Ini kadang kan kita sulit mengukurnya. Ini gimana cara mengukur volumenya gitu ya. Ya, maka diperkirakan kalau kita punya wadah atau bejana, ya, bisa diperkirakan dari sisi luasnya. Nanti dari situ akan ketahuan volume airnya. Ya. Bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya sesuatu wadah yang sangat besar, ya, insya Allah itu pastinya, ya, bisa dikatakan kemungkinan besarnya itu sudah lebih dari dua kula, ya. Cuman kalau kayak ember-ember, sebatas ember seperti itu perlu diukur lagi itu 2 kula atau tidak. Nah, air yang banyak kalau dia kena najis, ya, kalau dia kena najis selama tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, bau, warna dan rasanya, maka dia tetap suci. Ya. Air yang volumenya banyak tadi yang 2 kula, kalau tidak merubah salah satu sifatnya, warnanya, bau dan rasanya, maka dia tetap suci. Nah, berarti kalau dia tetap suci masih bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Ini kalau dia lebih dari 2 kula. Ya. Baik, kalau dia kurang dari 2 kula, ya, kalau dia kurang dari 2 kula kemudian terkena najis, ya, maka madhab mayoritas ulama fikih, ya, dalam hal ini, ya, maka dia tetap dihukumi najis. Kalau dia di bawah 2 kula. Misal contoh, ya, ini sebagai contoh, ya. Kita punya ember di rumah, di luar rumah, ya. Anggap saja di luar rumah tiba-tiba kita ngelihat dari kejauhan rumah kita ternyata ada anjing lewat, kemudian, ya, minum dari air tersebut. Ya, air liur anjing kan udah disepakati bahwasanya itu adalah najis yang berat, ya. Maka nggak perlu dicek lagi berubah atau tidak, karena itu air yang sedikit embernya, ya, nggak perlu dicek. Maka kalau sudah dijilat di situ, anjing minum dari situ, maka itu sudah otomatis dia najis, meskipun tidak berubah dari sisi warna, bau dan rasanya, karena dia air yang sedikit. Tetapi kalau air yang banyak 2 kula, ya, kemudian mohon maaf, ya, kecipratan air kencing sedikit misalnya, tapi dia air yang sudah lebih dari 2 kula, ya, sudah lebih dari 2 kula. Kalau dia tidak berubah bau dan rasanya, ya, bau dan rasa dan juga warnanya, maka dia tetap suci, karena dia air yang banyak. Ya, jadi cara membedakan antara air yang banyak dan sedikit, lihat volumenya. Kalau dia 2 kula, sekitar 200 liter, maka dia air yang banyak. Kalau kena najis, lihat dia berubah atau enggak sifat-sifatnya. Kalau salah satu sifatnya berubah, maka dia tetap najis meskipun banyak. Ya, kalau dia banyak berubah maka najis. Kalau dia banyak nggak berubah nggak najis. Ya. Jadi saya buat lebih simpel supaya. Kalau air yang sedikit maupun banyak, kalau dia berubah sifatnya karena najis, maka otomatis mau sedikit mau banyak air itu akan jadi najis. Karena sudah berubah salah satu dari 3 sifatnya, ya, bau, rasa dan juga warnanya. Tapi kalau dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dilihat air itu termasuk kategori yang banyak atau yang sedikit. Kalau yang banyak nggak berubah berarti tidak najis. Kalau yang sedikit meskipun nggak berubah dia najis. Ya, itu kesimpulan dari pembahasan tentang air yang suci yang terkena najis. Makanya di sini dikatakan al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi ats-tsalatha rihahu aw ta'mahu aw launahu fahuwa najisun bil ijma'. Jadi air, kata beliau di sini, kalau dia merubah salah satu dari sifatnya, mau sedikit ataupun banyak, ya, maka dia najis, dan ini ijma. Kalau dikatakan ijma berarti sudah kesepakatan para ulama, nggak ada khilaf nih. Ya, maka kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Kalau kita sebelum berwudu pastikan dulu air yang kita gunakan berwudu, yaitu air yang suci, tidak ada najisnya. Kalau sudah berubah misalnya, sudah mulai ada aroma pesing misalnya, ya, dari airnya atau warnanya sudah berubah dari air yang, ya, harusnya jernih, ya, berubah karena ada najis yang masuk, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci meskipun dia banyak ataupun sedikit, ya, selama sifat-sifatnya tadi berubah. Dari mana diambil 3 sifat ini? Ya, berubahnya bau, ya, aroma dan warna,
Ini kesepakatan para ulama. Jadi meskipun ada dalilnya, sebenarnya dalil yang menunjukkan tentang masalah sifat-sifat air ini, air kalau nggak berubah salah satu dari 3 sifatnya yang tadi, itu hadisnya hadis yang lemah. Tapi para ulama fikih sepakat menjadikannya sebagai tolak ukur. Ya. Makanya kalau kita belajar fikih, tidak semua dalil yang kemudian dikatakan hadisnya lemah misalnya, kemudian nggak bisa dipakai untuk berhukum sama sekali. Ya, kita harus lihat dulu bagaimana para ulama fikih melihatnya, karena mereka biasanya mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang lain yang disebutkan secara umum. Ya, termasuk masalah perubahan sifat-sifat dari ayat tadi. Baik, kemudian beliau mengatakan la yajuzu isti'maluhu. Kalau airnya sudah najis, maka nggak boleh dipakai. Iya. Kenapa nggak boleh dipakai? Karena ini berkaitan dengan ibadah kita nanti. Kalau kita pakai air najis, maka nggak bisa digunakan untuk sholat. Kita harus bersihkan diri kita dulu. Ya, kita justru harus membersihkan diri kita dulu. Makanya sebagian ulama menjelaskan kalau misalnya ada 2 wadah, ya, ada 2 wadah nih misalnya. Salah satunya kita tahu dia najis, tapi kita nggak tahu yang mana yang najis. Maka apa yang harus kita lakukan kata para ulama? Udah kita tayamum. Kenapa kita tayamum? Karena kita nggak tahu di antara 2 wadah ini mana yang najis. Kalau misalnya nggak ada air lagi, ya. Kalau ada air lain ya pasti kita menggunakan air yang lain gitu. Tapi kalau 2 wadah ini doang yang ada air, ya salah satunya najis, tapi kita nggak tahu yang mana, maka kata para ulama kita nggak usah wudhu, tapi kita tayamum. Kenapa? Karena kalau kita wudhu bisa jadi kita terkena najis, ya bagian air yang najis. Tapi berbeda statusnya kalau misalnya 2 air ini, salah satunya air yang cuma suci tapi tidak bisa mensucikan. Maka kata para ulama sikap kita beda di sini. Apa sikap kita? Kita berwudu dengan keduanya. Ya, kita berwudu dengan 2 wadah tadi. Kenapa? Karena air yang suci tidak mensucikan, tidak memberikan mudarat. Ya, tidak memberikan mudarat. Masih bisa kalau kita kena air teh, masih bisa bajunya ini dipakai buat sholat. Tapi kalau kita terkena air yang najis, maka harus bersihkan dulu dari najis tadi. Ya, jadi makanya ini 2 status yang berbeda. Baik, kemudian beliau menjelaskan tadi apa yang saya jelaskan, bahwasanya air itu ketika dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dilihat dari volumenya. Kalau sedikit, maka dia tetap najis meskipun tidak berubah karena najis tersebut. Tapi kalau dia banyak, ya maka dia tidak najis. Ya, insyaallah mudah dipahami ya jemaah. Ya. Jadi kalau dia berubah mau sedikit ataupun banyak tetap najis. Ya, mau sedikit mau banyak berubah salah satu dari 3 sifatnya najis. Tapi kalau dia tidak berubah maka dilihat dari volume airnya. Kalau dia banyak 2 kullah maka dia tidak najis. Tapi kalau sedikit maka dia najis meskipun dia tidak berubah. Ya, gitu ya. Jadi itu tentang air yang najis. Ya. Baik. Beliau di sini ya menjelaskan tentang hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Apa dasarnya? Kenapa air itu kemudian dikatakan suci kalau dia tidak berubah salah satu dari 3 sifatnya? Karena tadi dasar air itu suci. Ya, dasar air itu suci. Maka untuk mengatakan dia tidak suci, kita butuh dalil atau buktinya. Ya, bagaimana cara membuktikannya? Dari tadi kita ngelihat salah satu dari 3 sifatnya. Ini cara kita untuk memindah status air dari suci menjadi air yang tidak suci. Melihat dari sifatnya tadi. Kalau belum berubah tadi dilihat banyak. Nah, kenapa dibedakan antara sedikit dan banyak? Dalilnya yang tadi kita sebutkan tentang hadis 2 kullah. Ya, idza kana al-ma'u qullatain lam yanjus. Kalau air itu 2 kullah maka dia tidak akan najis. Berarti pemahamannya kata para ulama, kalau dia di bawah 2 kullah maka dia bisa najis. Ya, kalau 2 kullah nggak najis, tapi kalau ya di bawah itu berarti najis. Itu kan pemahaman dari hadisnya. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, para ulama fikih itu ya mereka sangat hebat di dalam istinbat, ya mengambil kesimpulan hukum. Makanya sebagian dari mereka hati-hati meriwayatkan hadis dengan lafaznya. Kenapa? Karena perbedaan lafaz itu bisa bisa menjadi sebab berubahnya hukum. Ya. Karena ada hal-hal yang bisa dipahami dari hadis itu lebih dari sekedar hal yang sifatnya kontekstual gitu. Apa yang secara langsung. Ya. Biasanya mereka memahaminya secara
tersirat. Berarti kalau maksudnya kalau sampai 2 kula nggak najis, berarti di bawah 2 kula najis. Itu kan konsekuensi dari lafaz dari hadis tadi. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka juga menjadikan dalil tentang air yang banyak itu selama tidak berubah, tidak najis. Ada salah satu sumur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sumur Bidha'ah. Ya. Bir Bidha'ah. Ya, sumur ini biasanya digunakan atau biasa dilemparin kotoran juga. Jadi kayak bekas-bekas darah haid atau kotoran dilempar di sumur ini. Kalau kita mungkin rasanya gimana gitu. Tapi itu terjadi, ya dilempar. Setelah dilihat ternyata memang mungkin karena air sumur ini banyak dan air sumur itu kan mengalir sebenarnya di bagian bawahnya. Ternyata suci. Makanya kata Nabi SAW, innal ma'a la yanjus. Ya, innal ma'a tahurun la yanjus. Dasarnya air itu suci dan dia tidak najis. Ketika beliau ditanya tentang status sumur Bidha'ah ini, maka Nabi mengatakan dasarnya air itu suci dan dia tidak najis. Karena memang Rasulullah melihat bahwasanya sumur ini meskipun dilemparin sesuatu yang mohon maaf sedikit kotor atau bahkan najis darah kan najis dilempari darah najis tetapi karena tidak berubah maka ini tidak merubah statusnya menjadi air yang najis karena air sumur tadi air yang banyak Baik, ini air yang suci kalau bercampur dengan sesuatu yang najis Kemudian permasalahan yang keempat di sini, bagaimana dengan air yang dia dasarnya suci kemudian bercampur dengan sesuatu yang air yang dasarnya suci dan mensucikan kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci. Suci tapi tidak mensucikan. Kalau tadi kan bercampurnya dengan najis. Sekarang bercampurnya dengan sesuatu yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Baik, beliau mengatakan di sini Al-ma' idza khalatathu madatun tahirah ka'awraqil ashjar aw as-sabun aw al-ushnan aw as-sidr aw ghairi dhalika min al-mawad at-tahirah wa lam yaghlib dhalika al-mukhalit alayhi fas-sahih annahu tahur. Beliau mengatakan kalau ada air yang dasarnya suci dan mensucikan kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci. Contoh misalnya seperti daun-daunan. Misalnya kita punya tempat wadah air di dekat situ ada pohon kan rentan untuk dijatuhi daun-daunan dan itu bisa jadi daun-daun yang masuk itu akan merubah sedikit bagian dari warnanya gitu. Kalau kita perhatikan apalagi kalau lama misalnya kalau airnya lama ditinggal kena daun-daun biasanya pasti akan ada perubahannya. Bahkan kata para ulama 2 yang menyebabkan dia berubah. Apa itu? Daun yang masuk ke dalam situ dan tulul mukth. Tulul mukth itu maksudnya terlalu lama dibiarin. Terlalu lama dibiarkan. Maka kata para ulama, selama perubahan ini tidak dominan, maka dia masih suci. Selama perubahan tadi tidak dominan, kemudian merubah namanya, maka ini tetap suci. Termasuk juga misalnya air yang kita gunakan kena sabun misalnya. Kan kita mungkin pakai sabun, kemudian mengenai air yang ada di ember kita yang suci, maka selama perubahannya ini tidak dominan, pasti hanya merubah sedikit kan? Karena cipratan doang. Maka kata para ulama yang sahih dia dikatakan tetap suci karena tidak merubah namanya. Berbeda kalau misalnya kayak wadah istilahnya bathtub wadah bathtub kemudian memang diisi sabun yang berbusa, maka ini sudah merubah namanya, bukan air lagi tetapi busa air sabun gitu. Maka kalau perubahannya dominan maka dia sudah berubah menjadi air yang suci aja tidak bisa mensucikan. Tetapi kalau tidak dominan maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Itu insyaallah semoga bisa dipahami baik. Jadi kita melihatnya dari sisi dominannya, dari mana dilihat nanti perubahan namanya. Apakah berubah namanya menjadi misalnya air sabun, atau air daun ini kan perubahan nama. Kalau perubahan namanya karena perubahannya dominan, maka dia sudah berubah statusnya jadi tahir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Tetapi kalau perubahannya tidak dominan, tidak sampai merubah airnya, maka ini tetap statusnya itu air yang suci lagi mensucikan. Sama kayak kemarin ada pertanyaan tentang air kaporit air kaporit itu kalau memang cuma sedikit tidak membuat berubah menjadi dominan, maka kata para ulama ini masih suci. Ini yang sahih, dia masih suci. Tetapi kalau dia berubah dominan menjadi benar-benar air kaporit asli, maka ini tidak bisa digunakan untuk
bersuci karena perubahannya sudah dominan. Ya. Mana dasarnya? Dasarnya salah satunya di sini disebutkan ayat, tetapi ayat ini terlalu umum. Makanya di sini dikatakan fayaumu kullama. Ya, kita akan ambil dalil yang lebih spesifik tentang air yang sudah bercampur tapi percampurannya tidak dominan. Apa itu? Dalil tentang pemandian jenazah. Jadi Rasulullah SAW ketika salah satu putri beliau meninggal, beliau mengatakan kepada wanita yang memandikan putri beliau ini dengan mengatakan ighsilnaha thalathan au khamsan au akthar. Ya, tolong dibasuh, dibasuh 3 kali atau 5 kali atau bahkan lebih dari itu. Maksudnya ganjil. Dibasuhnya ganjil jenazah ini ketika dimandikan. Kemudian beliau mengatakan bima'in wasidr, dengan air yang bercampur dengan sidr, ya, daun bidara. Ya, air yang dicampur dengan daun bidara. Ini digunakan ketika memandikan jenazah. Ya, ini dijadikan sebagai salah satu dalil. Dan bahkan Nabi mengatakan waj'alna fil akhirati kafuran. Jadikan di penghujungnya itu kapur. Ya, sejenis kapur barus, ya, yang mengawetkan atau membuat wangi, ya, mengeluarkan bau wangi, ya. Sehingga jenazah ini tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap, ya. Nah, ini dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya air itu selama perubahannya tidak dominan, ya, sehingga merubah namanya, maka dia masih masuk kategori suci dan mensucikan. Ya, pokoknya garis perbedaannya, lihat aja apakah dia dominan sehingga mengubah namanya atau tidak itu. Kalau dia dominan mengubah namanya, ya, menjadi air ini air itu, maka ini sudah berubah dari suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan. Ya, itu bahasa mudahnya. Ya. Baik, ini cuman yang seperti ini kalau kita memang kita dapati dalam praktek sehari-hari, kadang tidak terjadi sering dalam hidup kita. Ya, tapi terkadang kita menghadapi, ya, ada kondisi-kondisi kita menghadapi kasus yang khusus seperti tadi kan. Kita ketemu air, ternyata air ini saking lamanya di ember kita udah mulai berubah nih. Ini bisa nggak dipakai untuk berwudu? Ya. Nah, itu pentingnya kita berilmu tentang ini sebagai dasar. Ya. Jadi kita nggak perlu beramal dulu kemudian nanya, kan biasanya gitu. Dilakukan dulu kemudian tanya. Saat ini saya masalahnya seperti ini. Bagaimana hukumnya? Tapi udah kejadian gitu kan. Harusnya kita sebelum itu, ya, kita berilmu dulu biar nanti kita beramalnya sesuai dengan ilmu tadi. Ya. Dan banyak perkara-perkara fikih itu, ya, sebenarnya dia perkara yang urgent, tetapi kita terluput belajar. Kenapa? Karena termasuk kejadian yang jarang kita dapati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal itu penting, karena bisa jadi kita akan menghadapi kondisi yang seperti itu. Ya. Taib, itu tentang air yang suci dan mensucikan yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, jadi tadi kita membahas di permasalahan yang ketiga, air suci dan mensucikan yang tercampur dengan najis. Tadi kita sudah sebutkan secara detail. Permasalahan yang keempat, air suci dan mensucikan bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Sekali lagi, fikih ini sebenarnya mudah, Pak. Cuman memang banyak. Ya, dia banyak aja, makanya ya semoga kita cuma tidak cukupkan diri dengan kajian, tapi kita menambah wawasan kita dengan baca-baca buku-buku fikih. Ya, jadi nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan bisa ditanyakan. Ya. Baik, sekarang al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, masih pembahasan tentang air. Yang pembahasan kelima ini tentang hukmul ma'al musta'mal fi taharah. Sekarang hukum air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci, maksudnya bersuci di sini mengangkat hadas. Ya, air yang sudah digunakan untuk bersuci mengangkat hadas. Contoh misalnya kita punya ember, ya. Di ember ini, air di ember ini sudah digunakan untuk berwudu secara langsung, ya. Karena kalau menggunakan gayung, ya, menggunakan gayung itu kemudian berwudu, ini bukan air musta'mal namanya yang di dalam ember. Kenapa? Karena diambil kemudian dipisah. Yang dimaksud air yang musta'mal yang sudah digunakan ketika orang wudu langsung dari ember tersebut. Ya, ketika cuci muka di situ kemudian tangannya dimasukkan di dalam ember. Nah, ini musta'mal namanya. Tapi kalau di gayung kemudian wudunya dari air gayung tadi, maka ini bukan air musta'mal. Ya, ini bukan air musta'mal. Jadi harus dipahami dulu yang dimaksud dengan air musta'mal yang seperti apa. Air yang ada di sebuah wadah kemudian langsung digunakan untuk bersuci di situ, tanpa diambil menggunakan suatu sarana, ya, seperti gayung misalnya.
Nah, air yang musta'mal ini, air yang digunakan untuk bersuci ini, dijelaskan di sini bahwasanya kata beliau di sini, karena terjemahkan juga apa yang beliau sampaikan di sini, bahwasanya air yang musta'mal untuk bersuci maksudnya adalah air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu. Ya, kayak tadi misalnya dia basuh muka, kemudian basuhannya itu masuk ke dalam ember tadi secara langsung. Kemudian tangannya dimasukin. Berarti kan air yang digunakan untuk membasuh tangannya masuk lagi di dalam embernya gitu. Maka menjadikan status air ini air yang musta'mal, digunakan untuk bersuci. Maka beliau mengatakan bahwa air ini tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Yang sahih, pendapat yang sahih kata beliau bahwasanya air musta'mal ini masih bisa digunakan, tetapi ada syaratnya sebenarnya. Ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Kata beliau, idza lam yataghayyar minhu ahadu awsafihi. Selama enggak berubah. Ya. Jadi kalau di mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i, air yang musta'mal itu statusnya air yang suci, tidak bisa mensucikan. Makanya tadi kenapa disebutkan oleh beliau yang sahih, karena memang ada khilaf di situ. Maka kalau kita mau aman, seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan, kalau kita mau aman, ya sudah kita keluar dari khilaf. Kalau ada air yang lain, apalagi air yang lain banyak kan. Ya air keran, air itu banyak yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Maka kita lebih baik keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Ya, sebagaimana yang sudah kita singgung di awal. Ya, para ulama sepakat, termasuk Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ya disunnahkan untuk keluar dari perbedaan pendapatnya para ulama. Ini kan lebih membuat kita tenang di dalam beribadah. Tetapi ketika kita ketemu kondisi adanya air itu, maka kita berwudu. Kenapa? Karena air musta'mal itu tetap dianggap air yang suci lagi mensucikan. Ini menurut pendapat yang sahih. Dalilnya apa? Dalil yang pertama Rasulullah itu pernah mandi dengan salah satu istri beliau, Maimunah kalau nggak salah namanya, disebutkan di dalam Bulughul Maramnya Imam Ibnu Hajar. Pernah mandi dengan Maimunah di satu bejana langsung. Berarti kalau dengan menggunakan bejana yang sama di situ, maka air itu sudah menjadi air yang musta'mal. Bahkan Rasulullah pernah mandi dengan sisa air mandinya istri-istri beliau. Ya, disebutkan di dalam riwayatnya Ibnu Abbas bahwa sebagian istri Nabi mandi, kemudian tiba-tiba Nabi datang ingin mandi, kemudian salah satu dari istri Nabi mengatakan, ini kuntu junuban, sesungguhnya aku ini sedang junub, kemudian aku mandi dari air tersebut. Maka apa kata Nabi SAW? Innal ma'a la yujnib, sesungguhnya air itu tidak bisa bikin orang junub gitu. Ya, maksudnya air itu selama dia tidak berubah sifat-sifatnya yang membuat dia masuk kategori najis, maka dia tetap suci. Bukan berarti karena digunakan untuk mandi mengangkat hadas besar kemudian lantas dia menjadi air yang najis, enggak gitu. Ya. Ini yang dijadikan sebagai dalil oleh para ulama bahwasanya air yang musta'mal itu yang menurut pendapat yang sahih dia masih suci dan mensucikan. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya nih jemaah. Kalau misalnya air di ember itu digunakan untuk memperbarui wudu secara langsung, itu bisa dikatakan air musta'mal atau tidak? Nah, air di ember nih langsung digunakan berwudu, tapi berwudunya untuk memperbarui wudu, bisa dikatakan musta'mal atau tidak? Hah? Ternyata tidak bisa dikatakan musta'mal. Kenapa? Karena memperbarui wudu itu bukan mengangkat hadas. Ya. Sedangkan air musta'mal yang dimaksud oleh para ulama tadi air yang digunakan bersuci untuk mengangkat hadas gitu. Ya. Jadi kalau cuma sekedar memperbarui wudu itu tidak dikatakan air musta'mal. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini beliau menggunakan banyak dalil, ya, tetapi dalil ini masih bisa dikatakan bahwa ini kekhususan Nabi. Salah satu contohnya bahwa disebutkan dalam hadis yang sahih riwayatnya Imam Bukhari, Nabi SAW kalau berwudu maka para sahabat itu berebutan untuk mengambil bekas wudunya Nabi SAW, berebutan ya, untuk mendapatkan bekas air wudunya Nabi. Tetapi dalil ini bisa dikatakan ini merupakan salah satu kekhususan Nabi SAW. Kenapa? Karena semua yang keluar dari diri Nabi itu ya itu berkah ya, dan itu tidak sama dengan manusia biasa karena beliau seorang Nabi gitu. Ya, jadi tidak bisa dihukumi dengan hukum yang sama karena ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Salah satu contoh lain, Pak, itu kalau kita pernah belajar sirah, ya, di saat perang Khaybar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwasanya beliau akan memberikan bendera kepada orang yang dicintai sama Allah dan dia mencintai Allah. Ya, para sahabat ya, sampai begadang itu malam-malam pengen menjadi orang tersebut gitu, yang dikasih bendera. Ya, sampai-sampai Umar mengatakan, aku tidak pernah mengharapkan kepemimpinan ya bisa mendapatkan bendera pimpinan perang kecuali hari itu. Kenapa? Bukan karena Umar suka kepemimpinan, tapi karena janjinya, sifat yang disebutkan oleh Nabi. Orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah. Ini kan jaminan dari Nabi. Ternyata orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, dan saat itu matanya beliau sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Diludahin mata. Ya. Ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ini bahaya kalau semua orang ini mau diobatin ngikuti Nabi kemudian meludahin mata. Bikin masalah ini kalau kayak gitu. Ya. Ya, jadi ada hal-hal yang khusus. Makanya kenapa saya katakan dalil ini masih bisa dikatakan ini bagian dari kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalil-dalil yang tadi yang lain yang menunjukkan tentang Nabi mandi dari sisa ya, istri-istri beliau itu menguatkan bahwa air mustamal itu air yang suci lagi mensucikan. Mungkin kita azan dulu ya. Barangkali jika ada pertanyaan bisa disiapkan setelah azan insyaallah. Ada pertanyaan gimana? Kalau ada kita bertanya dulu. Ya. Memperbarui wudhu itu bagaimana dan bukankah bertentangan dengan hadis Aisyah wudhu setelah mandi wudhu setelah mandi wudhu setelah mandi wudhu. Baik. Barakallahu fiik. Kalau hadis tentang wudhu setelah mandi dulu, wallahu a'lam ya, Anda belum lihat hadisnya. Tetapi apa yang menunjukkan tentang tajdidul wudhu itu sunnah, dan ini kalau kita lihat buku-buku fikih itu rata-rata menyebutkan tentang apa namanya, mereka mengatakan bahwasanya memperbarui wudhu di setiap sholat itu sunnah. Dari mana ini diambil? Dari hukum dasar yang ada di dalam firman Allah di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin berdiri untuk melakukan salat, faghsilu wujuhakum. Ya. Dari sini idza aradtumul qiyam, maka para ulama mengatakan kalau ingin berdiri untuk salat maka kita wudu. Ini dasarnya. Setiap mau berdiri salat kita wudu. Ini kita berdiri salat kita wudu. Ini dasar yang kemudian diambil oleh para ulama bahwasanya memperbarui wudu itu termasuk sunnah, dan ini ya setahu ana adalah pendapatnya mayoritas ulama. Ya. Adapun masalah hadis Aisyah itu perlu dicek lagi apa penjelasan para ulama. Apakah dia spesifik menyebutkan tentang memperbarui wudhu atau hanya sekedar orang yang berlebihan di dalam masalah wudhu. Udah wudhu ya wudhu lagi, belum masuk sholat udah wudhu lagi gitu. Kan ada kemungkinan seperti itu. Dia punya wudhunya. Ya, udah digunakan sholat, belum masuk waktu sholat wudhu lagi. Habis itu nanti wudhu lagi gitu. Padahal nggak batal. Ini jelas gulu kalau ini. Ini jelas gulu karena tidak ada urgensi untuk untuk mendirikan sholat gitu. Ya, tidak ada urgensinya. Makanya hadis itu kalau emang itu benar hadis yang sahih, perlu dicek lagi apa namanya penjelasan para ulama. Yang dimaksud dengan definisi gulu di situ apa? Ya, hanya seperti yang saya bilang, kita nggak bisa memahami hadis itu secara kontekstual. Ya, makanya kita butuh bagaimana pemahamannya para ulama, karena menilai sebuah hadis, menilai sebuah dalil itu harus melihat pada dalil-dalil yang lain. Kalau kita beramal hanya dari satu hadis, ternyata ada hadis yang kelewat biasanya. Ya, padahal harusnya bisa digabung. Ini yang benar cara beramalnya. Ya, jadi harus dicek dulu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ana nggak pernah dengar hadis itu. Ya, tapi bukan berarti hadisnya nggak ada. Perlu dicek lagi riwayatnya dan penjelasan para ulama di situ. Tetapi bisa dipastikan bahwasanya mayoritas ulama mengatakan bahwasanya memperbarui wudhu itu sunnah. Sunnah, ingat bukan wajib. Hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ada pertanyaan lain? Jawab. Ya. Nice. Iya. Baik, lihat dulu tercemarnya kemudian menimbulkan sesuatu yang menunjukkan dia najis atau enggak.
bau, tapi bukan bau najis ya. Kalau dia baunya bukan bau najis, berarti bukan najis, Pak. Ya, karena ada bau itu bukan membuat langsung najis. Jadi perubahan bau menjadi najis ya. Bukan perubahan bau, misalnya tiba-tiba karena ada daun di situ jadi ada aroma-aroma daunnya. Ini kan perubahan bau juga gitu. Ya, dan tadi kita sudah sampaikan kalau dia daun mengenai air kemudian ada perubahan di situ salah satu sifatnya, selama tidak dominan maka dia suci kita katakan ya. Maka kalau perubahan bau itu bukan menunjukkan najis, kayak misalnya bau pesing, bau kotor, ya kan kelihatan ya. Sesuatu yang najis itu bisa dicium aromanya sama kita ya. Pasti akan mengganggu ya, kayak bau misalnya bau kotoran seperti itu kan jelas baunya. Tapi kalau bau sesuatu yang tidak menunjukkan najis kayak bau tanah, ini air sungai yang kena tanah biasanya kan beda pasti baunya. Coba kita cium. Sama kayak kita cium bau air laut, ya masih beda sama air tawar gitu. Ya, maka selama itu perubahan bau yang tidak menunjukkan najis, maka dia tetap suci. Karena dasarnya air sumur itu mengalir, dasarnya air sumur. Kecuali memang ada yang menunjukkan bahwasanya dia nggak ngalir gitu. Maka perlu dilihat lagi apakah dia najis atau enggak dari tiga sifatnya tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya tadi ini ngebantu dari sisi hukum dasar tadi, hukum dasar air sampai berubah, ya salah satu dari tiga sifatnya. Silakan. Tadi. Kalau nggak ada air, tayamum atau pakai air akuarium. Air akuariumnya dari apa itu? Akuarium buat ikan. Air. Kalau ditanya apakah pakai air akuarium, selama itu air yang suci dan masih mungkin untuk digunakan, maka tetap pakai air. Kenapa? Karena tayamum itu tidak boleh digunakan sampai benar-benar tidak mampu menggunakan air atau tidak ada air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ya, selama masih ada dan air tersebut suci, ya, ada dalam arti suci airnya dan bisa mensucikan, maka tetap pakai air itu. Ya, dan insya Allah nggak sampai buat ikannya mati. Wudhu nggak harus banyak. Ya, wudhunya Rasulullah itu mohon maaf, wudhunya Rasulullah itu cuma 1 mud. 1 mud itu segini. Ya, bisa wudhu 1 mud. Ya, cuman kan kalau kita biasanya pergi wudhu pakai keran, diputar semua gitu. Ya, ini salah satu yang nanti perlu kita benahi ketika membahas tentang masalah wudhu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Makanya di mazhab Syafi'i itu tayamum itu disebutnya hanya sekedar mubihun li shalah, cuman membolehkan sholat, tidak mengangkat hadas. Ya, tayamum itu debu itu nggak mengangkat hadas, tetapi dia cuman membolehkan sholat status. Ya, dan itu dibahas detail di kitab-kitab fikihnya para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain cuma? Baik, ya silakan Dok. Kalau air dari kalau mineral 1 liter itu kan nggak sampai Air lain. Hanya ada aqua di sana. Iya, tapi untuk kebutuhan minum masih ada, Pak. Kebutuhan minum dan Itu juga tapi buat minum juga. selama itu masih bisa digunakan untuk konsumsi juga dan bisa berwudu, tetap berwudu, Pak. Iya, tapi kalau misalnya dengan kita berwudu kemudian kita nggak bisa konsumsi, bisa memberikan mudarat, maka kembali ke hadis tentang air laut. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kita ini narkabul bahar, kita naik perahu, tapi kita cuma bawa air sedikit. Kalau kita pakai wudu, kita nggak bisa pakai minum. Iya, artisnya kata para sahabat, kita akan kehausan. Boleh nggak kita wudu pakai air laut? Maka kata Nabi, wudulah dengan air laut. Padahal air biasa ada di situ. Ya, air biasa ada, tetapi kalau bisa membuat kita nggak bisa minum konsumsi, maka kita bisa cari air lain, atau kalau nggak ada juga bisa tayamum. Ya, gitu ya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi mungkin terakhir? Cukup para jemaah? Baik, mungkin untuk pembahasan kita sampai di sini dulu. Ya, di pembahasan berikutnya jika tidak ada halangan, kita masih membahas tentang air, satu pembahasan lagi, satu permasalahan lagi. Insya Allah semoga tidak ada halangan, dan ya semoga kita bisa belajar fikih itu secara tuntas, Pak. Kenapa? Bukan masalah di kajian ini saja. Maksudnya kita secara umum belajar fikih. Di antara kesalahan yang sering kita dapati di beberapa daerah itu, ketika ngaji fikih, cuman sebatas ngaji fikih ibadah. Akhirnya apa kita dapati masalah ibadah, Masya Allah, sudah sesuai dengan tuntunan para ulama dalam masalah ibadah sehariannya. Tetapi ternyata dalam masalah muamalah,
Ya, banyak di situ celah-celah yang ternyata ini keluar dari tuntunan para ulama dalam masalah jual beli, dalam masalah hutang piutang itu kan semua dibahas. Ada dhaman, jaminan, ada hukum usrah keluarga. Ya. Ini yang kemudian membuat banyak ya hal-hal yang ya sangat disayangkan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Karena kadang belajar fikihnya cuma fikih wudu sama fikih sholat, puasa, haji. Kemudian selesai hatam sampai situ. Iya. Padahal iya fikih muamalah itu penting karena dia juga akan berkaitan dengan halal dan haram. Iya. Maka semoga kita bisa belajar fikih secara tuntas iya selain di forum kajian ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini itu yang bisa disampaikan. Iya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.